Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kami dari kelompok 6 yang akan mempresentasikan tugas ISTEK yang bertema religiusitas mahasiswa Fakultas Ekonomi dan sikap terhadap plagiarisme tugas kuliah. Oke, slide selanjutnya yaitu latar belakang, yang dimana plagiarisme itu dilatar belakangi oleh masalah serius dalam dunia akademik dan mengancam integritas pendidikan tinggi. Di lingkungan mahasiswa, perilaku ini sering dipicu rendahnya kesadaran etika serta tingginya tekanan tugas. Di mana situasi ini diperburuk oleh kemudahan akses informasi digital yang memungkinkan praktik copy-paste tanpa analisis mendalam. Kemudian, religiusitas dipandang sebagai faktor internal yang dapat mempengaruhi perilaku etis mahasiswa, yang dimana tingkat religiusitas mencerminkan internalisasi nilai keagamaan yang membentuk moral seseorang. Sehingga religiusitas tinggi cenderung menghindari tindakan tidak jujur termasuk plagiarisme, yang dimana ditemukan penelitian oleh Debbie Anggraini dan Kutsi juga mengonfirmasi adanya pengaruh signifikan religiusitas terhadap sikap penolak plagiarisme. Oke, slide selanjutnya itu terdapat rumusan masalah yang dimana itu terdapat bagaimana tingkat religiusitas mahasiswa Fakultas Ekonomi, yang kedua bagaimana sikap mahasiswa Fakultas Ekonomi terhadap plagiarisme tugas kuliah, yang ketiga apakah terdapat hubungan atau pengaruh antara tingkat religiusitas mahasiswa Fakultas Ekonomi dan sikap mereka terhadap plagiarisme tugas kuliah. Yang selanjutnya ada tujuan penelitian, yang dimana yang pertama itu untuk mengetahui tingkat religiusitas mahasiswa Fakultas Ekonomi. Yang nomor 2 itu untuk mengetahui sikap mahasiswa Fakultas Ekonomi terhadap plagiarisme tugas kuliah. Poin terakhir yaitu nomor 3, di mana untuk menganalisis hubungan antara tingkat religiusitas mahasiswa Fakultas Ekonomi dan sikap mereka terhadap plagiarisme dalam pengerjaan tugas kuliah. Yang selanjutnya ada manfaat penelitian. Yang pertama ada manfaat teoritis, yaitu memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang pendidikan, psikologi, dan etika akademik. Yang kedua ada manfaat praktis. Dari hasil penelitian ini dapat menjadi masukan bagi mahasiswa agar menyadari pentingnya nilai-nilai religius dan kejujuran akademik dalam menyelesaikan tugas kuliah. Yang ketiga ada manfaat akademik dan kebijakan. Penelitian ini dapat membantu lembaga pendidikan tinggi dalam merumuskan kebijakan yang menumbuhkan budaya akademik yang berintegritas. Selanjutnya, tinjauan teori, religiusitas dan etika akademik. Religiusitas merupakan dimensi yang penting dalam membentuk moral dan perilaku individu termasuk di lingkungan akademik. Religiusitas mencakup 5 dimensi, yaitu ada ideologi, praktik keagamaan, pengalaman religius, pengetahuan agama, dan konsekuensi moral. Individu dengan religiusitas tinggi cenderung memiliki komitmen moral kuat, menjunjung nilai amanah, kejujuran, dan tanggung jawab, serta menolak perilaku tidak etis seperti plagiarisme. Menurut penelitian Nur Hayati dan Rahman pada tahun 2021 menunjukkan bahwa religiusitas berpengaruh negatif signifikan terhadap perilaku tidak etis di kampus. Semakin tinggi tingkat religiusitas mahasiswa, semakin kecil kecenderungan mereka untuk menyontek atau menjiplak karya orang lain. Tinjauan teori, sikap terhadap plagiarisme dan faktor yang mempengaruhinya. Sikap plagiarisme adalah kecenderungan individu dalam menilai, menolak, atau membenarkan tindakan menjiplak karya orang lain. Faktor yang dapat mempengaruhinya diantaranya terdapat faktor internal, yaitu seperti nilai moral, religiusitas, dan juga pemahaman etika. Selanjutnya terdapat faktor eksternal, yaitu seperti budaya akademik, pengawasan dosen, beban tugas, dan juga tekanan akademik. Menurut Park tahun 2003, mahasiswa dengan pemahaman etika yang baik akan menolak plagiarisme. Namun, mahasiswa dengan etika yang rendah akan lebih permisif terhadap plagiarisme. Peran religiusitas adalah untuk memperkuat kesadaran untuk menghargai karya orang lain. Selain itu, religiusitas juga dapat menekan perilaku plagiarisme. Fokus penelitian ini adalah mengungkapkan hubungan antara religiusitas dan juga sikap terhadap plagiarisme pada mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Surakarta. Metode penelitian, pendekatan penelitian.
Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei. Pendekatan ini digunakan untuk mengetahui hubungan antara tingkat religiusitas mahasiswa dan sikap terhadap plagiarisme tugas kuliah. Data diperoleh melalui kuesioner yang dibagikan kepada mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Surakarta. Setiap pernyataan diukur menggunakan skala Likert 5 poin. Teknik analisis data yang digunakan adalah korelasi dan regresi linear sederhana untuk melihat pengaruh antar variabel. Pendekatan kuantitatif dipilih karena dapat memberikan hasil yang objektif dan terukur. Selanjutnya, ada metode penelitian teknik pengumpulan data. Satu, melalui kuesioner yang didistribusikan kepada mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta yang dipilih secara acak. Yang kedua, ada observasi. Observasi dilakukan untuk melihat perilaku mahasiswa dalam mengerjakan tugas, khususnya terkait kejujuran akademik dan plagiarisme. Selanjutnya, ada interpretasi hasil. Yang pertama, deskripsi data penelitian yang melibatkan 100 responden mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta yang dipilih secara acak. Pengumpulan data dilakukan dengan cara menyebar kuesioner secara daring yang berisi 31 item yang terdiri atas dua variabel, yaitu variabel X, religiositas, sebanyak 16 item yang mencakup 5 dimensi: keyakinan, praktik keagamaan, pengalaman, pengetahuan agama, dan konsekuensi moral. Variabel Y, sikap terhadap plagiarisme, sebanyak 15 item yang menggambarkan persepsi mahasiswa terhadap tindakan plagiarisme, baik dari segi pengetahuan, sikap moral, dan juga perilaku. Yang kedua, ada model summary dari hasil regresi. Diketahui R square sebesar 0,342 atau bisa diinterpretasikan sebesar 34,2% variabel yang memiliki pengaruh. Interpretasi hasil, analisis regresi menunjukkan bahwa religiusitas berpengaruh signifikan terhadap plagiarisme. Nilai R sebesar 0,585 menandakan hubungan yang cukup kuat, dan R square sebesar 0,342 menunjukkan bahwa 34,2% variasi plagiarisme dapat dijelaskan oleh religiusitas, sementara sisanya dipengaruhi faktor lain. Nilai adjusted R-square sebesar 0,335 mengonfirmasi bahwa model stabil dan memiliki kemampuan prediktif yang baik. 2. Uji ANOVA. ANOVA model M1, regression sum of square-nya 1259, residualnya 2423, total 3683. DF regression 1, DF residual 97, total 98. Mean square 1259.32, residual 24.98, F regression 50.41, P kurang dari 0,01. Selanjutnya, interpretasi hasil lagi. Pengujian melalui analisis ANOVA menunjukkan bahwa model regresi yang dibahas secara keseluruhan signifikan. Hal ini terlihat dari nilai F hitung sebesar 50.41 dengan nilai signifikansi kurang dari 0,001. Temuan ini mengindikasikan bahwa model yang memasukkan religiusitas sebagai variabel prediktor memiliki kemampuan yang signifikan dalam memprediksi tingkat plagiarisme. Dengan demikian, keberadaan variabel religiusitas benar-benar memberikan kontribusi bermakna terhadap model, bukan sekadar kebetulan statistik. Hasil ANOVA tersebut memperkuat bahwa model regresi yang dihasilkan layak untuk digunakan. Koefisien model MO intercept underset 67.071, standar error 0.616, T-nya sebesar 108.866, Collinearity statistik P-nya kurang dari 0,01. M1 intercept understat 26.196, standar error 5.779, T-nya sebesar 4.533, Collinearity P kurang dari 0,01, X religiusitas understat 0.632, standar errornya 0.0811, standar rigid 0.585, T-nya sebesar 17.100.
Goal-related statistik, P-nya kurang dari 0,01, tolerance-nya 1000, F-nya 1000. Koefisien regresi sebesar 0,632 menunjukkan bahwa setiap peningkatan 1 poin religiusitas meningkatkan plagiarisme sebesar 0,632. Nilai T sebesar 7,100 dengan P lebih kecil dari 0,001 menegaskan bahwa pengaruh ini itu signifikan. Menariknya, arah koefisien positif menunjukkan bahwa semakin tinggi religiusitas, semakin tinggi kecenderungan plagiarisme, menandakan religiusitas yang bersifat ritual dan belum terinternalisasi dalam etika akademik. Nilai VIF dan toleransi sebesar 1,000 menunjukkan tidak ada masalah multikolinearitas, sehingga model tersebut itu valid. Maka diperoleh persamaan regresi yaitu Y sama dengan 26,196 ditambah 0,632X. Maka diperoleh interpretasinya di mana regresi linear sederhana menunjukkan bahwa religiusitas pengaruh positif terhadap plagiarisme. Model regresi yang terbentuk adalah Y sama dengan 26,196 ditambah 0,632X, yang berarti semakin tinggi religiusitas mahasiswa, semakin tinggi kecenderungan plagiarisme berdasarkan data penelitian tersebut. Selanjutnya ada pembahasan di mana hasil penelitian menunjukkan bahwa religiusitas mahasiswa FEB berada pada kategori yang tinggi, sejalan dengan temuan dari Rahmawati pada tahun 2021, serta Sutrisno dan Wulandari pada tahun 2020 dari UMS, yang menyatakan bahwa budaya kampus Islami itu berperan besar dalam membentuk religiusitas mahasiswa. Tingkat religiusitas juga relatif homogen antar kelompok mahasiswa, sebagaimana didukung penelitian dari Fauzia pada tahun 2020 dan Hidayat dan Prasetya pada tahun 2021, yang menemukan bahwa lingkungan UMS menjadikan religiusitas mahasiswa cenderung lebih merata. Namun, hasil dari regresi menunjukkan temuan yang menarik. Religiusitas berpengaruh signifikan terhadap plagiarisme dengan R kuadrat sebesar 0,342, tetapi arahnya itu positif dengan koefisien sebesar 0,632. Artinya, semakin tinggi religiusitas, justru semakin tinggi kecenderungan plagiarisme. Fenomena ini konsisten dengan studi Puspita pada tahun 2022 dan Nugroho serta Lestari pada tahun 2021 dari UMS yang menjelaskan bahwa religiusitas mahasiswa seiring bersifat ritualistik dan belum terinternalisasi yang kuat dalam pelaku akademik, serta tekanan tugas dan rendahnya literasi akademik menurut Afifah tahun 2023 turut mendorong terjadinya plagiarisme meskipun tingkat religiusitas itu tinggi. Oke, di slide selanjutnya yaitu hasil penelitian menunjukkan bahwa religiusitas mahasiswa FEB tergolong tinggi dan relatif homogen antar kelompok, yang dimana mencerminkan pengaruh kuat lingkungan kampus berbasis nilai Islam. Religiusitas ini sepenuhnya tampak dalam perilaku akademik, di mana hasil regresi ini menunjukkan bahwa religiusitas berpengaruh signifikan terhadap plagiarisme. Temuan ini menunjukkan bahwa religiusitas akademik mahasiswa masih bersifat ritualistik dan belum terinternalisasi dalam integritas akademik. Oleh karena itu, di mana penguatan nilai kejujuran, literasi akademik, teknik penulisan ilmiah, dan manajemen tekanan akademik sangat diperlukan agar nilai-nilai moral benar-benar tercermin dalam perilaku akademik mahasiswa. Oke, selanjutnya yang terakhir itu terdapat saran, di mana berdasarkan dari temuan penelitian yang terlebih dahulu, itu fakultas perlu memperkuat pendidikan karakter dan integritas akademik melalui workshop literasi akademik, pelatihan anti plagiarisme, dan pendampingan penulis ilmiah agar nilai religiusitas tidak hanya bersifat ritual tetapi terinternalisasi dalam perilaku akademik.
Sehingga mahasiswa juga perlu meningkatkan kesadaran integritas dengan menerapkan nilai kejujuran dalam aktivitas akademik untuk mengelola tekanan tugas serta meningkatkan keterampilan penulisan ilmiah. Sehingga untuk penelitian selanjutnya disarankan menambahkan variabel seperti literasi akademik, regulate learning, moralitas, atau tekanan tugas, serta menggunakan pendekatan kualitatif guna memahami lebih dalam alasan mengapa mahasiswa dengan religiusitas tinggi masih melakukan plagiarisme. Oke, di slide daftar pustaka ini yaitu ada beberapa peneliti atau jurnal yang saya ambil untuk memperkuat hasil pekerjaan saya untuk materi kuliah Ristek pada hari ini. Oke, ini slide terakhir yaitu di mana kelompok kami mengucapkan terima kasih pada teman-teman atas perhatiannya dalam memperhatikan video presentasi kelompok kami. Apabila ada salah pelafalan dalam menulis materi, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.